Hai sahabat servis. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan mesin cuci top loading Polytron. Untuk spesifikasi serta keunggulan dari mesin cuci ini sudah tertera pada tabel di bagian atas. Lalu untuk kerusakannya, mari kita lakukan pengetesan. Saya tekan power ya. Tertera pada indikator displaynya, kemudian saya tekan tombol start. Proses penimbangan berlangsung, kita tunggu dalam beberapa detik. Ya, ternyata mati total ya untuk modulnya. Saya hidupkan kembali, lalu saya coba tekan program, kemudian mati. Jadi permasalahannya seperti ini, sehingga mesin cuci ini tidak bisa difungsikan oleh pemiliknya. Karena apabila kita tekan tombol power, kemudian kita lakukan start, oke, di saat proses penimbangan, saat air ingin mengisi pada tangki kemudian mati. Nah seperti ini ya. Jadi kerusakannya ini di bagian komputernya. Untuk proses selanjutnya kita cabut dulu sumbernya. Saya akan lakukan proses pembongkaran pada mesin cuci ini. Untuk melakukan proses pembongkaran mesin cuci top loading ini, ada beberapa skrup yang saya lepas terlebih dahulu. Karena di bagian modulnya itu di bagian bawah terdapat skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu. Sehingga kita akan bisa melihat apa permasalahan dari mesin cuci ini. Baik, setelah skrup di bagian bawah modul pengendalinya ini kita lepas, selanjutnya kita tinggal geser saja ke kiri atau ke kanan ya. Kemudian bisa terlepas bagian cupnya ini. Nampak di sini ada blok modul pengendalinya yang saya curigai mengalami kerusakan. Nah, seperti ini modul pengendalinya. Sebelum kita lakukan eksekusi, ada baiknya sambil kita amati di bagian power supply nampak seperti ada keganjilan. Saya curiga permasalahannya di bagian blok power supply. Untuk soket yang menuju ke sistem, ini saya cabut dulu. Saya akan lakukan pengetesan modul ini tanpa beban. Oke, saya berikan sumber terlebih dahulu. Kemudian saya tekan tombol power. Lalu saya start. Nah ini, proses penimbangan berlangsung. Apakah terjadi kerusakan saat saya tekan tombol start? Oke, nampaknya tidak ada terjadi permasalahan apabila beban saya lepas. Oke, saya matikan dulu. Namun apabila beban saya pasang seperti ini, oke, saya tekan power lalu start. Nah, ini proses penimbangan berlangsung. Kemudian saat proses pengisian air, maka modul ini mati. Ya. Oke, sudah jelas ya. Jadi permasalahan seperti ini. Yang pasti ini permasalahannya di bagian modul pengendalinya. Oke, langsung saja saya matikan dulu sumbernya. Saya akan lakukan perbaikan modul pengendalinya ini. Dan bagaimana cara memperbaiki modul pengendali pada mesin cuci ini? Caranya cukup mudah teman-teman. Kita lepas dulu soket-soket semuanya.
saya akan lakukan pembedahan sebagian modulnya ini. Oke, nah ini ya modul yang saya vonis rusak, saya akan perbaiki. Caranya saya akan kupas di bagian bawahnya. Untuk model mesin cuci bisa dilihat yaitu PAW 7513B. Lalu ada diagram kelistrikan. Nah, ini diagram kelistrikannya ya. Jelas semua, ada motor drain ya. Ada dinamonya sudah lengkap. Baik, teman-teman, ini modul pengendali yang saya vonis rusak. Saya akan lakukan perbaikan modul ini. Untuk melakukan perbaikan modul, yang pasti saya akan bongkar di bagian bawahnya terlebih dahulu. Untuk melakukan pembongkaran, caranya di sini saya kupas. Nah, untuk melakukan proses pengupasan bagian bawah ini, caranya kita siapkan pisau cutter. Nah, seperti ini ya, pisau cutter. Namun sebelum kita gunakan, kita harus panaskan terlebih dahulu pisau cutternya ini. Kebetulan saya menggunakan gas portable untuk mempermudah dalam hal proses pemanasan. Mungkin apabila tidak memiliki gas portable ini bisa menggunakan kompor gas ya. Oke, caranya kita panaskan dulu pisau cutternya ini. Jadi cara seperti ini adalah cara yang paling mudah dan teraman untuk melakukan proses perbaikan modul. Nah, ini ya. Ini sudah panas mata pisau cutternya ini, tinggal kita kupas, kita gores. Nah, seperti ini. Oke, nah ya. Cukup mudah ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Untuk jalur lebarnya ini sudah kita kupas. Lanjut lagi ke bagian sebelah kiri. Jadi untuk mata pisau cutter yang kita panaskan ini hanya melelehkan bagian yang terbuat dari bahan plastik saja. Tidak perlu khawatir, di bagian dalam tidak akan meleleh. Oke, untuk samping kanan dan kiri sudah saya lakukan pembelahan. Tinggal di bagian atas dan bawah. Untuk melakukan proses pembelahan ini, lakukan secara hati-hati dan perlu kesabaran ya. Oke, nah ini untuk bagian bawah saya kupas juga. Karena apabila kita lakukan pengupasan seperti ini, maka dengan mudah sekali kita bisa melakukan pergantian komponen. Oke, nah ini ya. Benar-benar terasa mudah proses pengupasan lapisan plastik di bawahnya ini. Oke, untuk lapisan plastik pelindung bagian bawah sudah saya potong. Tinggal di bagian atas. Oke, saya panaskan dulu mata pisau cutternya ini.
Ini di bagian atas juga saya kupas. Untuk jaraknya jangan terlalu ke pinggir ya. Mungkin kurang lebih sekitar 2 mili sudah cukup dari luar. Oke, saya panaskan lagi untuk mata pisau cutternya ini. Tinggal sedikit lagi proses pembelahan penutup bagian bawah ini selesai. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Saya matikan dulu gas portable-nya. Untuk tingkat kerapian bisa kita atur ya sebelum melakukan pembelahan. Di bagian atas di sini ada 2 sekrup yang harus kita lepas ya. Nah, jangan lupa sekrupnya kita lepas sekiranya yang berhubungan dengan bagian yang kita kupas saja. Yang lain apabila tidak berhubungan tidak perlu kita lepas sekrupnya. Oke, sekrupnya sudah kita lepas. Nah, ternyata ada 1 sekrup. Untuk sisa dari pemanasan ini bisa kita rapikan dulu sebelum kita angkat, agar nanti saat proses pengembalian juga terlihat rapi. Selanjutnya tinggal kita dongkrak atau ungkit ke atas ini. Nah, seperti ini ya. Cukup mudah teman-teman, sudah terbuka bagian pelindung bawahnya. Tinggal kita kupas, kita hilangkan pelindung vernis sirlaknya ini seperti jelly ini ya. Ini tujuannya supaya tidak terjadi basah apabila terkena air atau lembab. Nah, ini dalam hal proses pengupasan jelinya ini lakukan secara hati-hati. Yang penting kita lakukan dengan sabar. Ini untuk pelindung jelinya ini boleh dikupas semua atau tidak, sesuai keinginan ya. Saya akan melakukan pergantian komponen, yaitu elko-nya ini yang saya curigai mengalami kerusakan. Biasa untuk bagian power supply itu di bagian kapasitor elko-nya ini yang sering mengalami kerusakan. Nah, ini ya elko-nya. Saya akan lakukan pergantian. Ini elko-nya ini posisinya di C503. Nah, ini saya akan lepas dulu komponen yang saya curigai apakah memang benar ini penyebabnya. Ini ya, setelah kaki pada komponen ini saya bersihkan dari timah yang melekat, tinggal saya cabut. Nah, ini ya, saya cabut dulu komponennya yang saya curigai mengalami kerusakan. Oke teman-teman, sudah saya lepas komponen yang saya curigai dan ternyata benar. Untuk kakinya ternyata sudah keropos. Nah, ini ya,
sudah tidak berbentuk, jadi komponen ini sudah tidak berfungsi, sehingga modul pengendalinya ini mengalami kerusakan karena elko 220 mikro 16 volt ini sudah tidak layak lagi. Ya, letaknya di C503. Nah, di sini ya. Oke, selanjutnya saya bersihkan dulu ruang pada elko-nya ini. Saya akan lakukan pergantian elko yang baru. Nah, di sini ya. Untuk proses penggantian elko ini, pastikan pinnya ini jangan sampai terbalik karena ada pin positif dan negatif. Jadi harus tepat. Nah, ini sisa kakinya masih menempel di PCB. Ini harus saya singkirkan terlebih dahulu. Oke, sudah bersih ya. Nah, ini sisa kakinya yang rusak sudah saya bersihkan. Oke. Selanjutnya saya akan langsung lakukan pergantian saja. Ya, saya akan siapkan dulu part penggantinya ini. Nah, ini ya, elko-nya 220 mikro 16 volt. Saya akan cari dulu elko yang cocok. Nah, kebetulan saya memiliki elko 220 mikro 25 volt. Tidak masalah ya teman-teman, karena voltnya ini lebih besar, namun yang penting mikronya itu sama. Untuk pemasangan jangan sampai terbalik, pin positif negatifnya harus tepat. Selanjutnya, setelah komponen yang baru terpasang, saya lakukan penyolderan. Nah, seperti ini. Pastikan proses penyolderannya ini tepat ya, jangan sampai terjadi short di bagian komponen lainnya. Lalu untuk sisa kakinya ini bisa kita potong. Oke, gunakan penjepit kuku boleh ya, supaya mendapatkan hasil yang bagus. Kita buang. Nah, seperti ini. Jadi sudah saya lakukan pergantian komponen yang baru. Saatnya saya lakukan pengetesan apakah berhasil proses perbaikan modul pengendali pada mesin cuci ini. Oke, saya tes secara eksternal terlebih dahulu. Ya, saya akan lakukan pengetesan eksternal, yang mana apabila sudah tidak ada masalah di sini, tinggal kita pasang pada unit mesin cucinya. Oke, saya pasang dulu kabel sumber. Kemudian ini adalah kabel water level sensor. Wajib terpasang untuk water levelnya ini. Oke, sudah saya lakukan pergantian elko. Selanjutnya saya tes, saya berikan sumber. Perhatikan, saya tekan power. Nah ya, lampu indikator sudah menyala. Kemudian saya tekan tombol start.
Saya tekan tombol program. Apakah ada tanda-tanda modul ini akan off? Saat ini belum ada ya. Jadi saat ini belum ada tanda-tanda modul ini error atau off. Oke, sepertinya mantap ya. Tidak ada tanda-tanda setelah kita lakukan pergantian elko. Lalu saya cabut sumbernya dan saatnya kita tes pada unit. Apabila ada beban nanti bisa terlihat. Nah ini ya yang saya anggap rusak, yaitu elko 220 mikro 16 volt, karena pada kaki elko nya ini sudah keropos sehingga tidak berfungsi lagi, dan tinggal kita tutup kembali, kita rapikan. Oke, tinggal disekrup dan dirapikan kembali. Saatnya kita akan uji nanti setelah kita berikan beban apakah normal. Jadi untuk proses perbaikannya itu cukup mudah ya teman-teman. Yang pasti kita harus berusaha, jangan langsung mengganti satu baut. Nah ini ya sudah tertutup, dan saatnya saya akan tes pada unit mesin cuci apakah hasilnya ini memuaskan, sudah baik. Oke, ini modul mesin cuci yang sudah saya lakukan perbaikan. Selanjutnya saya akan lakukan pengetesan pada unit. Ini ya. Sebelumnya saya pasang dulu kabel water level sensor, kemudian beban yang menuju ke drain motor, water valve, dan motor semuanya terpasang. Soket sumbernya juga terpasang. Kemudian saya sekrup pada posisinya kembali. Oke, sudah terpasang semua. Tinggal dirapatkan saja. Tombol-tombol pastikan ya berfungsi semua. Kemudian kita lakukan penyekrupan kembali di bagian bawah modulnya ini. Oke, jangan lupa kita sekrup kembali untuk kap pada bodinya ini. Oke, untuk sekrup di bagian depan saya pasang terlebih dahulu. Ya. Sudah terpasang. Jangan lupa penutup pada sekrupnya ini kita pasang juga. Oke, untuk sekrupnya sudah terpasang. Saatnya di bagian belakang terdapat sekrup yang harus kita pasang juga. Jadi jangan sampai terlupakan proses pemasangan sekrup ini, karena nanti bisa kelebihan sekrup.
Jadi kalau kita bongkar, kita harus tepat juga mengembalikan. Ini pemasangan water inletnya ini. Kita pasang. Oke. Selanjutnya saya akan lakukan pengetesan. Bagaimana hasilnya? Saya berikan sumber terlebih dahulu. Oke, kemudian saya tekan tombol power. Lalu saya tekan tombol start. Nah, ini proses penimbangan berlangsung. Bisa kita lihat ya. Proses penimbangan berlangsung. Kemudian proses air masuk. Ya, tidak ada error atau padam modulnya ini. Bertanda baik ya. Mantap. Dan setelah saya berikan beban air, saya tes pembuangan juga berfungsi. Saatnya kita lihat apakah proses pengeringan berlangsung dengan sempurna. Ya, kita lihat. Oke. Untuk proses pengeringannya juga tidak masalah. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.